teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal bidan komunitas, terutama di bagian kohornya ya, karena soal kohor tuh banyak banget yang dapat. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Cara pengisian kohor balita nomor 36 yaitu di sini kita lihat ya, cara pengisian kohor balita nomor maksudnya di sini kolom 36 ya teman-teman ya. Ini bagian pelayanan ya teman-teman ya, pelayanan balita. Nah, yang pertama, yang A diisi tanggal bila ditemukan sakit. Kemudian yang B diisi penyebab sakitnya, yang C diisi tanggal meninggal, yang D diisi sebab meninggal, yang E diisi tanggal bila ditemukan kelainan tumbuh kembang. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 1 ini, untuk cara pengisian kohor balita nomor 36 itu adalah yang A ya, diisi tanggal bila ditemukan sakit. Soal nomor 2, bila balita melakukan penimbangan tetapi bulan kemarin balita tidak melakukan penimbangan berat badan, maka untuk pengisian status pada kohor balita itu ditulis AO, BN, CT, DS, EM. Oke, jadi untuk balita yang tidak dilakukan penimbangan pada bulan sebelumnya ya teman-teman ya, itu lambangnya adalah yang O teman-teman ya, yang A. Nih jawabannya adalah yang A. Kalau yang N itu apabila berat badannya naik ya. Kemudian yang T berat badannya turun. Kemudian kalau yang S itu apabila sakit, tidak di MTBS ya teman-teman ya, tidak di MTBS seperti itu. Nah kalau yang M itu kebalikan dari S, yaitu sakit ya, anak sakit dan mendapatkan pelayanan si MTBS ya teman-teman ya. Nah itu dia. Oke itu ya, jadi untuk yang bulan lalu tidak ditimbang itu lambangnya adalah yang O. Soal nomor 3, bayi Andin dengan jenis kelamin perempuan, anak dari Tuan Budi dan Nyonya Ani, lahir tanggal 3 September 2020 di PMB, berat badannya 2.800 gram, panjang badan 57 cm, menangis spontan. Bayi Andin sudah mendapatkan vitamin K dan imunisasi HB0 di PMB. Simbol untuk pemberian vitamin K dalam pengisian kohor bayi adalah, jadi untuk pemberian vitamin K itu ada simbol di kohornya, yaitu ditulis dengan fit K1 ya. Nah ini kekurangan fit ya tulisannya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, yaitu fit K1. Nah kalau BB ini untuk berat badan teman-teman ya, berat badan. Kalau bintang itu artinya anak sehat teman-teman. Nah kalau PB itu adalah panjang badan. Nah kalau plus itu artinya meninggal teman-teman ya. Oke, jadi jawaban nomor 3 itu adalah yang C. Soal nomor 4, pengumpulan dan pengelolaan data merupakan kegiatan pokok dari PWS-KIA. Data pelayanan yang diperlukan dalam pengumpulan dan pengelolaan data adalah, kita lihat dulu opsinya. A. Jumlah seluruh ibu hamil. Yang B. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan. C. Jumlah seluruh bayi. D. Jumlah seluruh balita. E. Jumlah seluruh pus. Oke, dalam pengumpulan data itu terbagi dua datanya ya. Ada data pelayanan dan satu lagi ada data sasaran teman-teman, data sasaran. Nah di sini yang ditanyakan ada data pelayanan yang diperlukan dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Nah yang A, jumlah seluruh ibu hamil itu merupakan data sasaran teman-teman ya, data sasaran. Nah untuk jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes itu merupakan data pelayanan teman-teman. Nah jumlah seluruh bayi, jumlah seluruh balita, jumlah seluruh pus itu merupakan data sasaran teman-teman. Nah itu ya. Nah jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang B. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes merupakan data pelayanan yang diperlukan teman-teman. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah yang B.
Soal nomor 5, apakah yang dibahas saat pertemuan kedua saat kelas ibu hamil? Nah, ini soal yang keluar juga saat ujian P3K kemarin dari teman-teman kita. Nah, kita lihat apa aja nih yang dibahas saat pertemuan kelas ibu hamil. Jadi pertemuannya tuh ada 3 kali ya teman-teman ya. Pertemuan pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, untuk pertemuan pertama itu yang dibahas adalah perubahan tubuh dan keluhan dalam kehamilan ya. Jadi yang B itu dibahas saat pertemuan pertama. Nah, kemudian perawatan kehamilan. Perawatan kehamilan itu juga pertemuan pertama, teman-teman. Nah, kemudian yang C, persalinan dan nifas. Persalinan dan nifas itu pertemuan kedua ya. Nah, jadi yang dibahas itu pada pertemuan kedua yaitu terkait tanda-tanda persalinan, proses persalinan, IMD, tanda bahaya pada persalinan ya. Kemudian masuk juga perawatan nifasnya, teman-teman. Nah, itu masuk ke pertemuan kedua. Nah, kemudian kalau untuk yang D, perawatan bayi dan mitos ya. Perawatan bayi dan mitos itu masuk ke pertemuan ketiga, teman-teman ya. Pertemuan ketiga. Nah, yang dibahas perawatan bayi baru lahir, pemberian vitamin K pada bayi baru lahir, tanda BBL ya teman-teman ya, bayi baru lahir, kemudian pemantauan perkembangannya, dan juga pemberian imunisasi. Nah, kemudian mitos juga masuk ke pertemuan ketiga ya, mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Kemudian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini juga dibahas saat pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Mengenai HIV AIDS, kemudian pencegahan penanganan malaria pada ibu hamil, seperti itu. Nah, satu lagi ada juga yang gak kalah penting yaitu akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini dibahas saat pertemuan ketiga juga. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama, untuk perawatan kehamilan itu dibahas saat pertemuan pertama. Perubahan tubuh dan keluhan dalam kehamilan juga pertemuan pertama. Untuk persalinan nifas itu juga pada pertemuan kedua ya. Perawatan bayi dan mitos serta penyakit menular seksual dan akte kelahiran itu dibahas pada pertemuan ketiga, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 ya, itu jawabannya adalah yang mana? Yang C ya, teman-teman. Oke, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan ya buat kalian yang ingin try out, silahkan try out di Sobat P3K. Linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan yang bertanya-tanya kapan ebooknya rilis, teman-teman, itu masih dalam tahap recording jawabannya ya. Karena banyak banget teman-teman ya. Jadi pelan-pelan kita selesaiin. Mungkin akhir Februari atau enggak awal Maret ya teman-teman. Intinya kalau udah selesai bakal kita infokan lagi di YouTube dan di TikTok. Pokoknya ditungguin aja teman-teman. Oke, dan satu lagi jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu soal bidan, teman-teman. Biasanya nanti aku bakalan adain live mungkin sekitar bulan 4 teman-teman ya. Kita bahas soal-soal lagi live TikTok. Oke, sekian aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan terima kasih banget ya udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.